Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Waduh, sambil makan ini di taman enak ya. Weekend enak ya deh kayak gini ya. Iya, kita ketemu kan lalu minggu nih. Dan ini taman kita buat ala-ala piknik gitu. Tapi ini sebenarnya depan rumah ya. Iya, depan rumah aku. Ayo Sobat B, jumpa lagi nih di Bitalk Podcast ya. Biasalah sama Mbak Cecil. Kita mau ngobrolin, ini ada yang request Mbak. Soal? Bucin. Wih. Tapi menurut itu ada yang komen menarik banget di YouTube-nya ya. Bilang kalau bahasa yang kita gunakan itu yang dimengerti masyarakat awam. Kemarin kita kalau nggak salah itu tentang self respect. Oke. Itu bagus katanya bahasanya. Nah, bucin ini kita juga sebenarnya kan bucin ini istilah apa, jargon gitu ya. Jadi bahasanya maksudnya bisa Pahami dipahami masyarakat umum ya. Jadi nggak terlalu orang psikolog aja yang ngerti gitu ya. Ya, itu namanya kalau nggak salah Wahyu Prasetyo ya. Thank you Wahyu ya. Prasetyo ya? Wahyu. Cowok Thank pokoknya. you ya Mas ya. Thank you, mudah-mudahan jadi subscriber yang setia ya. Paling nggak itu kita ini kan membahas soal-soal yang bermanfaat ya untuk semua. Jadi kalau di share ke teman-teman, kami terima kasih ya. Luar biasa. Nah, ini kan kita sambil nyemil, kita mau ngobrolin bucin. Nyemil. Nah, katanya kan bucin itu apa? Jargon, budak cinta gitu ya. Tapi kalau dari psikolog sendiri gitu, sebenarnya dalam psikologi ada istilah juga nggak sih ini? Iya. Jadi bucin itu kan bahasa tren ya. Bahasa pasar. Bahasa pasar itu artinya trending. Setiap anak muda atau ini mereka cari bahasa tren. Kalau dulu kita pernah bahasanya prokem gitu ya. Nah, bucin tuh budak cinta. Nah, bahasa psikologinya kayaknya crave love. Jadi bucin itu sebuah jargon saja, idiom. Jadi kata yang digunakan untuk mengekspresikan atau melabeli sesuatu gitu ya. Bucin tuh kalau saya lihat dari psikologi adalah crave love. Crave love itu tahu nggak? Nggak tahu. Craving itu apa? Kayak menginginkan gitu. Oh, itu menginginkan. Kayak menginginkan cinta. Iya, kayak nyari-nyari gitu. Nah, yang di craving itu love. Nah, love seperti apa? Itu ada afeksi. Jadi ada hubungan perasaan yang sangat hangat yang diinginkan. Yang berhubungan dengan cinta pada dirinya gitu. Menginginkan cinta. Tapi bukankah semua orang menginginkan cinta, Mbak? Iya, semua orang menginginkan cinta. Tapi yang paling penting cinta itu dari internal diri sendiri atau dari eksternal, dari situasi atau orang lain. Internal. Iya, nah itu yang dinamakan self love. Oh, itu self love. Iya, makanya kalau kekurangan itu maka dia menjadi bucin gitu. Oh, mencari cinta dari orang lain. Oh, pengen tahu kenapa itu? Kenapa? Iya berarti ya. Kenapa kan? Ya? Karena gini, ketika perkembangan, bagus ya burungnya suaranya. Oh ya? Sampai aku nggak denger. Aku saking ini fokus sama keripik. Mau ngambil lagi nggak ya? Mau ngambil lagi ya? Jadi gini, kalau orang di perkembangan hidupnya itu kekurangan cinta, itu kenapa? Karena dia nggak ada respon perasaan hangat dari orang caregiver. Misalnya caregiver itu siapa sih? Orang tuanya. Terus siapa sih caregiver kalau nggak punya orang tua? Orang yang memelihara dia atau menghidupi dia gitu. Yang ngajak dia lah. Iya, yang ngajak dia. Nggak ada perasaan respon yang hangat, yang saling mengungkapkan cinta kasihnya gitu, nggak ada. Nah, maka orang yang seperti ini memiliki dia luka, namanya luka batin. Lukanya itu luka apa sih? Bukan luka disayat sembilu gitu. Gitu ya. Bukan. Jadi namanya luka pedih, luka pengalaman pedih yang nggak nyaman gitu. Dan itu bisa dialami semua orang yang caregivernya tidak memberikan afeksi yang hangat itu, relasi yang hangat itu, sehingga dia merasa painful, pedih, dan pedih itu susah untuk dilupakan, sehingga luka itu seperti menganga menanti ini
menanti orang lain tuh mengisi cinta itu, seolah-olah dirinya kosong, nggak punya cinta. Nggak punya cinta, maka dia mencari dari orang Mencari lain. cinta dari orang lain. Karena masa lalunya itu orang-orang di sekitarnya termasuk yang mengasuh dia mungkin ya, atau Iya. orang tuanya itu Iya. kurang cinta kasihnya Kurang pada dia. mengekspresikan, Oh, kurang melakukan respon timbal balik tentang cinta, gitu ya, tentang kehangatan perasaan. Oh, perasaan itu harus dinyatakan loh. Ya, misalnya Sedih, bahagia, cinta, menghormati, kemudian memberi hiburan, kemudian menguatkan. Nah, kalau pengalaman-pengalaman ini nggak ada, maka dia menjadi luka. Luka itu menjadi pedih. Pedih itu ada di dalam dirinya, sehingga dia tidak merasa kadang-kadang dirinya itu kosong oleh cinta. Maka dia jadi bucin dong. Gitu ya berarti. Tapi kita kan nggak semata, maksudnya mungkin zaman sekarang nih anak-anak ini baru bagi orang temennya pacar ini bucin lu, padahal kan belum tentu bucin juga Belum gitu tentu, kan. belum Tapi ini ada tentu. ciri-ciri nggak sih seorang ini boleh dikategorikan udah termasuk Iya. bucin gitu mbak? Ya, nah ini sebelum ke sana kan gitu. Jadi kalau orang yang luka ini mesti membutuhkan cinta, butuh cinta, dan butuh diterima oleh orang lain. Nah ini, jadi, Sebenarnya iya. Terus Jadi dia butuh diterima oleh orang lain. Harusnya kan diri kita diterima oleh diri kita, tapi dia enggak. Jadi dia ingin mendapatkan yang namanya self love itu bukan dari dalam dirinya ditumbuhkan, tapi dari orang di luar dirinya. Maka orang-orang seperti ini sering mengkreasi atau memproduksi situasi supaya orang lain itu mampu mencintainya. dia mendapat cinta dari orang lain. Iya gitu. Jadi dia sebenarnya ya apakah itu tulus atau tidak? Dia nggak tahu juga dia tulus apa enggak. Karena orang-orang yang bucin tuh kadang-kadang nggak tahu dirinya bucin gitu. Nggak sadar. Tapi dia ternyata bucin. Ternyata bucin gitu. Nah ciri-ciri yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya kan dia yang harus mengisi cinta di dalam dirinya sehingga dia menjadi hangat, menjadi tulus ya, menjadi jujur ya, integritasnya bagus sebagai manusia gitu. Nah kalau enggak gimana? Ada ciri-ciri satu misalnya, obsesif. Obsesif itu apa sih bahasa Indonesianya? Terobsesi, kayak fokusnya tuh itu aja gitu ya. Kayaknya harapannya itu aja. Obsesifnya tuh selalu pada hubungan yang hangat. Yang hangat, Hangat. intim, hangat. Jadi makanya kadang-kadang, nah ini kadang-kadang orang tersebut nggak sadar sehingga pasangannya ngelihat orang ini butuh seks gitu, padahal enggak. Padahal dia butuh dicintai dengan hangat. Iya, hanya kehangatan. Tapi kemudian lari-larinya biasanya tanpa sadar itu ke arah seks. Iya. Jadi beda persepsi jadinya Ya, antara yang bucin sama tapi yang dibucinin. bukan berarti obsesif afeksi hangat itu langsung larinya ke seks aja, enggak. Tapi kalau lanjut gitu tanpa disadari itu bisa ke sana. Sebenarnya dia cuma pingin kehangatan intim gitu, didengarkan, dipeluk, diberi pujian, itu nggak pernah didapatin soalnya kan sakit kalau kayak gitu. Kemudian dia itu nggak bisa menerima, orang yang obsesif itu nggak bisa menerima kalau cinta itu datang dan pergi. Nah biasanya orang yang obsesif itu dia ingin mempertahankan, pokoknya ingin mempertahankan cinta itu seperti apa? Hubungan ini. Iya, terus dia cemas selalu, karena apa? Kalau ada orang yang membeli hubungan hangat gitu dia exciting kan? Kayak wah jadi kayak Merasa dia dicintai. iya kayak overreacting namanya. Nah itu biasanya ciri-ciri obsesi. Nah ada lagi ciri yang kedua, ingin selalu kontrol pasangannya. Pasangan yang dikontrol. Iya, jadi kan ada hubungan yang hangat, misalnya hubungan percintaan. Nah ini orang tuh pengen ngontrol. Mana lihat WA-mu saya cloning gitu. Kamu ngapain aja dulu? Kemarin kamu senyum-senyum sama cewek itu. Kemarin kamu kamu kemana? Katanya reuni. Kenapa kok kamu lama sekali gini-gini? Padahal misalnya pacarnya nggak ada apa-apa, atau suaminya nggak ada apa-apa, kayak dikontrol. Kamu nanti pakai baju ini aja ya, soalnya ini. Kenapa? Dia ingin bahwa dia menghindari itu, dia posesif banget. Dia menghindari untuk ditinggal. Jadi dia
dia menutup kemungkinan pasangannya, akses pasangannya memiliki relasi hangat dengan orang lain. Oh, termasuk misalnya kayak zaman sekarang banyak juga yang tukar-tukaran WA. WA pasangannya dia yang buka, dia yang doang. Iya. Itu sebetulnya kalau trust aja, kalau percaya aja kan nggak perlu sampai kayak gitu. Itu bebas aja sebenarnya gitu ya. Yang menggunakan sosial media itu. Iya kan ada batas ya. Kalau ya. kamu memang misalnya mencintai seseorang ya pasti adalah penerimaan, adalah komitmen, adalah cara-cara untuk tidak menyakiti dia gitu. Apalagi kalau tahu pasangannya bucin, jangan membuat dia tidak pasti memahaminya. Nah itu kalau tipe kontrol. Yang ketiga itu tipe demanding itu menuntut terus gitu. Kalau si bucin ini menuntut pasangannya? Iya, orang bucin ini nuntut terus gitu ya. Jadi dia itu pengennya aku harus menerima cinta-cinta yang tulus, kehangatan yang tulus. Pokoknya aku harus dapat itu, aku harus dapat ini gitu. Jadi dia berangkat dari dirinya itu menuntut ke orang lain. Karena dirinya itu nggak penuh cinta, maka dia mencari cinta itu dari luar dirinya gitu. Selalu dia mencari. Selalu kayak gitu. Secara konstan gitu ya, konstan. Jadi dia cenderung itu berusaha ingin orang lain tuh mengekspresikan cinta. Oh, aku peluk dong, aku cium dong, aku ini dong gitu. Kamu kok gitu sih, kamu kok nggak bawa bunga kayak orang lain, kamu kok nggak ngomong mesra, kamu kok nggak romantis. Ya emang pasarnya nggak romantis, gimana harus dituntut romantis? Gitu ya? Iya emang cuek. Tapi apakah orang cuek itu nggak bisa berubah? Bisa juga. Tapi kalau yang namanya nuntut pasangan terus, wah ini kan susah juga gitu. Terus kayak gitu. Terus ada ciri lain diterusin yang besok kita kayaknya kita harus berhenti nyemil dulu. Ciri-ciri yang lainnya kita lanjutin nanti ya di segmen selanjutnya ya. Nggak berhenti nyemil, malah diterusin nyemilnya. Jadi lupa ngobrol, nanti kita lanjut ya Sobat Bi, kita ngobrol lagi karena masih baru 3 ciri-ciri bucin yang kita bahas. Sambil di taman ini lagi kita balik, tapi kita mau ngemil dulu ya.